knowledge, pertemuan kedua untuk sharing knowledge tentang kepelabuhanan ya, yang berhubungan dengan mata kuliah dari teman-teman ya kemarin, logistik maritim ya, logistik apa, logistik maritim di kepelabuhanan ya. Oke, ini sebelum kita mulai untuk hari ini saya ada sedikit tambahan materi lagi, tapi untuk sebelum mulai itu ada beberapa pertanyaan ya yang kemarin masih belum sempat disampaikan, dan ini saya sudah dapat WA dari Pak Ma'ruf, pertanyaan dari Gresam. Eh, Pertanyaan adalah, saya bacakan dulu, terkait stevedoring yang sudah Bapak jelaskan bahwasanya kegiatan bongkar muat itu dilakukan dengan menggunakan ship crane, ya betul sekali, atau container crane. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah di PT Pelindo atau PT APBS pada saat proses kegiatan stevedoring dilakukan, ternyata ada barang yang terjatuh dan kemudian rusak parah? Kalau pernah, apakah semua kerusakan ditanggung jawab oleh pihak PT Pelindo atau APBS? Setelah itu, apakah ada inovasi atau perubahan sistem terkait proses bongkar muat barang agar tidak terjadi kesalahan yang sama, sehingga meminimalisir terjadinya risiko barang jatuh saat proses stevedoring berlangsung? Ya, oke. Ya, ini pertanyaan terkait safety juga ya, operasional yang ada kaitannya dengan safety. Jadi memang kita kan sudah di dalam pelaksanaan operasional, kita ini sudah sangat mengutamakan safety ya. Jadi kita ini banyak sekali sertifikasi tentang safety untuk pekerjaan di pelabuhan. Nah, terkait peristiwa seperti ngangkat crane jatuh ini sebenarnya sangat memungkinkan ya untuk peristiwa itu, sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, bahkan ini ada kejadian di Terminal Teluk Lamong, itu ya, Terminal Teluk Lamong itu ada kontainer yang terjatuh. Case-nya sih macam-macam ya teman-teman. Mungkin yang berpotensi misalnya kan setiap kontainer yang ditaruh di kapal itu kan ada pengikatnya. Jadi kontainer yang ditumpuk-tumpuk di kapal, ditumpuk misalnya sampai 5 tir atau 6 tir itu ya, itu ada pengikatnya, namanya lasing ya. Jadi lasing itu seperti apa ya, seling besi gitu, diikat, ditarik, ditarik, diikatkan di pojok-pojok kontainer itu supaya melindungi kontainer itu tidak jatuh ya, karena kan di kapal juga ada gelombang ya dalam perjalanan, juga waktu bersandar ke dermaga. Selain itu, teman-teman tahu kalau di pojok-pojoknya kontainer itu ada pengikat ya, namanya twist. Jadi masing-masing pojok kontainer, misalnya kontainer yang bawah itu punya kaki. Nah, kakinya itu dimasukkan di kontainer yang ditumpuk, yang di bawahnya. Di bawahnya berarti yang atas lubang, yang bawah kaki posisinya. Nah, itu namanya twist. Nah, di situ ada semacam pengikatnya, nggak sekedar ditumpuk ya, teman-teman. Jadi ada seperti twist namanya. Jadi kalau di truk juga ada. Jadi kontainer yang dinaikkan truk yang hanya kepala itu, kalau teman-teman lihat truk yang kontainer truk yang hanya kepala itu ada kontainer, nah pojok-pojoknya itu ada twistnya untuk mengikatkan itu. Nah, kejadian kejadian seperti ini, kalau ada kejadian eksiden seperti itu, setiap kapal itu diwajibkan memiliki asuransi, teman-teman. Jadi di Pelindo sendiri juga di dermaga apa itu juga diasuransikan. Peralatan Pelindo seperti ship crane itu juga diasuransikan. Jadi semuanya diasuransikan, baik equipment peralatannya, terus kemudian dermaganya, pihak kapalnya. Karena kalau pihak kapal itu ada namanya wreck, asuransinya wreck removal ya. Jadi dia itu selain mengasuransi barang yang dibawa, dia itu juga mengasuransikan kapalnya. Itu kalau dari pihak kapal. Jadi selama dia berlayar, nanti kalau terjadi kapalnya tenggelam atau apa, itu ada asuransinya. Dan itu hukumnya wajib, setiap kapal harus punya asuransi. Terus kemudian dari pihak Pelindo sebagai operator pelabuhan di dermaga juga ada asuransi. Jadi
ketika kejadian seperti itu tadi di dermaga, maka bisa kalau yang melakukan pelindo yang sampai ada jatuh kontennya masuk ke laut itu berarti pelindo berhak mengklaim ke asuransinya. Tapi kalau kejadian jatuhnya kontainer itu saat kapal berlayar, nah itu pihak kapal bisa mengajukan klaim ke asuransinya. Namun yang pasti walaupun ada kedua asuransi yang mungkin bersinggungan, tidak boleh double claim. Jadi klaimnya harus salah satu aja. Jadi ada kejadian seperti itu. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, misalnya kontainer ada beberapa seperti di Teluk Lamong itu, kalau di Teluk Lamong itu kejadiannya kapalnya yang tenggelam di dermaga ya teman-teman. Jadi sudah mendekati dermaga, mau berting gitu, kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam, terus berarti kan kapal sama kontainernya kan tenggelam di dasar kan teman-teman. Nah, padahal di dasar kolam itu kan kedalamannya terbatas, misalnya kalau di alur minus 13 meter, sedangkan di kolam mungkin juga minus 13 atau minus 14. Tapi ketika ada beberapa kontainer yang mengendap di dasar laut, itu kan akan mengganggu nanti ketika ada kapal lain yang mau bersandar kan. Nah, ketika kapal lain mau bersandar, ada barang-barang asing di dasar laut, itu kan bisa tertabrak, dasar kapalnya bisa tertabrak. Nah, oleh sebab itu wajib dibersihkan. Nah, ketika pembersihan itu ada peran APBS di situ. Jadi APBS dipanggil untuk melakukan survei survei profil dasar lautnya itu. Jadi di situ nanti APBS dengan alatnya itu akan mendeteksi barang-barang asing tadi, kontainer atau bangkai kapal atau apa. Nah, terus kemudian itu dicatat di koordinat mana. Nah, kemudian baru di situ removal ya, apa diangkat ya, bangkai-bangkai itu tadi diangkat, baik kontainer maupun kapal itu diangkat. Misalnya kalau kapalnya besar nggak bisa diangkat, ya mungkin alatnya nggak kuat, mungkin kapalnya bisa dipotong-potong teman-teman. Kapalnya bisa dipotong-potong, kemudian sudah itu harus dibersihkan semua, kemudian dicek lagi, di-scan lagi dasar lautnya, kalau sudah bersih semuanya, ya berarti sudah aman. Jadi setelah itu nanti pihak KSOP, otoritas pelabuhan itu akan mendeklar bahwa posisi dasar laut yang atas kejadian tenggelamnya kapal itu eh, sudah aman, kayak gitu, dideklar seperti itu. Nah, itu harus dilakukan ya untuk area-area yang kedalamannya terbatas, yang terbatas tadi misalnya minus 13, 15. Tapi kalau kejadian misalnya kapal tenggelam di laut bebas ya mungkin mungkin kedalamannya yang sangat dalam ya mungkin nggak dilakukan removal ya itu mungkin case-nya beda lagi penanganannya. Tapi ini tadi yang disampaikan adalah case asuransi, jadi semuanya diklaimkan ke asuransi, terus kemudian barang-barang tadi semuanya diangkat ya. Walaupun waktu penyelesaiannya mungkin bisa 1 bulan, otomatis barang-barang besi kapal yang sudah di dasar laut kan kena garam kan, air garam kan mengalami korosi ya, ya itu tetap harus dipindahkan. Kayak gitu. Oke, dari Gresam masih ada pertanyaan? Terima kasih Pak, cukup menjawab Pak. Oke, terima kasih. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Terkait dengan pendapatan Pelindo, saya baru saja melakukan riset bahwasanya PT Pelindo memiliki EBITDA laba sebelum dikurangi pajak ya EBITDA earning before interest, tax and depreciation amortization sebesar kurang lebih 10 triliun pada tahun 2023. Seperti biasa yang pernah saya baca bahwa pada bulan Januari 2025 akan ada kenaikan PPN yang sebelumnya 11% jadi 12%, naik 1% ya. Seperti yang tahun sebelumnya kan 10% jadi 11%, terus ini rencana 11 menjadi 12%, tapi masih belum difinalisasi ya, masih masih dibahas. 1% dari 10 T itu kan 100 miliar ya Pak, berarti akan ada tambahan sebesar 100 miliar rupiah untuk pembayaran PPN kepada pemerintah di tahun 2025 mendatang. Apakah kenaikan PPN tersebut akan berdampak terhadap berkurangnya gaji atau pendapatan karyawan Pelindo atau APBS juga, Pak? Apabila tidak ada, apakah Pelindo APBS malah akan berencana lebih memperluas bisnis mereka untuk meningkatkan income atau bagaimana ya, Pak? Oke. Jadi terkait PPN itu kan sudah regulation ya. Jadi regulation itu kalau sudah disepakati semua nanti pasti akan dilaksanakan. Namun
seperti kita tahu bahwa rencana kenaikan PPN kan nanti persen ya, karena rendah ya dibanding negara-negara lain. Kalau negara-negara lain mungkin bisa di browsing itu PPN-nya itu jauh di atas kita, ada yang 17%, ada yang gitu. Nah, makanya pemerintah ini mencoba eh, setelah naik 11% mau mencoba menjadi 12% pada awal Januari ini. Namun ini masih menjadi pembahasan belum final sehingga namun kalau seandainya final itu tentu saja tidak mempengaruhi gaji pegawai Pelindo ya. Jadi PPN tidak ada hubungannya dengan pegawai Pelindo, namun PPN itu memang akan berpengaruh kepada negara. Jadi sebetulnya teman-teman terkait dengan pajak itu sebetulnya eh, para pengusaha PT atau CV yang perusahaan wajib pajak itu sebetulnya seperti meminjami uang negara, gitu ya. Jadi seperti meminjamin uang kepada negara, terus kemudian oleh negara uang tersebut dikelola untuk segala kebutuhan pemerintahan ya, baik fasilitas dan lain-lainnya itu. Nah, kenapa kok saya sampaikan bahwa itu minjemi uang negara? Karena setiap perusahaan itu ketika dia menjual, dia itu akan memungut PPN, ya, memungut PPN. Tapi ketika dia membeli, dia akan dipungut PPN. Nah, di situ nanti di setiap akhir tahun ada balancing ya, ada pajak masuk dan pajak keluaran itu akan balancing. Jadi kalau dia kelebihan pajak, maka dia akan dapat restitusi. Tapi kalau dia kurang kurang bayar, maka dia akan menambahkan pembayaran pajaknya. Jadi sebetulnya bagi pengusaha itu seperti meminjami pajak, meminjami uang ke pemerintah aja gitu. Karena pada prinsipnya nanti ada pajak pengeluaran, pajak keluaran dan pajak masuk itu nanti balancing. Kalau kurang ya nambahi, kalau lebih ya balik. Cuman otomatis bagi konsumen ya, bagi pengguna jasa itu menjadi harganya seperti naik gitu kan. Nah, makanya dengan naiknya 11% menjadi 12% ini masih masih ada banyak wacana apakah itu akan memberatkan konsumen gitu kan. Nah, ada wacana-wacana kalau Mas ada yang berpendapat bahwa untuk saat ini kan setelah COVID kan perekonomian lagi menggeliat, jadi mohon jangan dinaikkan dulu PPN-nya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada yang ya karena pajaknya terlalu rendah, mungkin harus ditambah karena selama ini mungkin pemerintah semacam mensubsidi kayak gitu. Nah, itu masih dalam pembahasan. Terus kemudian itu terkait PPN, kenaikan PPN, jadi tidak terpengaruh terhadap gaji pegawai. Terus Pelindo Group saat ini memang selalu berupaya untuk meningkatkan bisnisnya ya, melebarkan bisnisnya. Jadi sekarang ini yang lagi digencar digarap adalah pengembangan alur pelayaran. Jadi selain bisnis yang as usual, bisnis yang sekarang sudah jalan ya seperti kemarin saya ceritakan ada pelayanan pelayanan barang, pelayanan jasa kapal, terus pelayanan jasa penumpang, terus ada non-core bisnis ya seperti ada apa listrik, air dan lain-lain kemarin. Itu Pelindo selalu berupaya untuk meningkatkan pengembangan bisnis ya. Sekarang yang lagi digarap, yang lagi gencar dilaksanakan adalah pengembangan bisnis pengelolaan alur pelayaran. Jadi sekarang ini yang sudah dikelola alur pelayaran itu kan baru di Indonesia ya, baru APBS dan Ambang Barito. Nah, sekarang Pelindo sedang mengembangkan alur pelayaran lain, ya baik alur pelayaran laut maupun alur pelayaran sungai. Kalau di Kalimantan itu kan banyaknya sungai ya teman-teman ya. Jadi sungainya besar-besar, nggak seperti di Jawa. Kalau sungai di Jawa kan hanya sungai Brantas gitu ya yang lebar. Tapi kalau di Kalimantan seperti Sungai Barito, Sungai Musi, itu sungainya terus Kumai, itu sungainya lebar-lebar. Jadi digunakan sebagai alur pelayaran untuk transportasi barang-barang logistik. Nah, Pelindo berusaha mengembangkan itu karena apa? Sebetulnya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pengembangan alur itu kan tugasnya pemerintah ya. Tapi karena pemerintah keterbatasan dana, akhirnya pemerintah itu menggandeng pihak lain, boleh BUMN maupun swasta
asal dia itu punya izin BUP, Badan Usaha Pelabuhan, atau BUPR, Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi. Nah, itu yang digandeng oleh pemerintah untuk berinvestasi sehingga dia akan diberikan konsesi. Ya, konsesi itu adalah hak pengelolaan, jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekarang Pelindo setelah dua alur yang dikelola, dia akan mengembangkan misalnya eh, di Medan, di Belawan, nah itu sedang dikembangkan. Terus kemudian di Bengkulu itu sedang dikembangkan. Terus di Kumai sedang dikembangkan. Terus juga di Tanjung Mas Semarang. Area-area itu tersebut dikembangkan karena punya potensi ya, kargonya tumbuh, terus tumbuh tidak maksimal. Kargonya tumbuh tidak maksimal. Para pebisnis di situ sering terkendala bahwa dia tidak bisa membawa muatan jumlah besar atau dia terlalu banyak menunggu waktu, menunggu pasang supaya kapal bisa masuk. Dia harus kapal tidak besar tidak bisa masuk, dia harus menggunakan kapal kecil sehingga dia harus ship to ship. Kapal-kapal kecil mendekati kapal besar yang nggak bisa masuk, terus ngambil barang, dibawa ke dermaga, terus bolak-balik berkali-kali. Nah, itu tidak efisien secara cost bagi mereka. Oleh sebab itu mereka menginginkan bahwa agar ada pihak seperti Pelindo itu melakukan investasi pengerukan capital dredging di area tersebut, sehingga area tersebut alurnya menjadi kedalamannya mencukupi sehingga mereka bisa berlayar masuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi eh, itu salah satu pengembangan bisnis yang sedang dilakukan oleh Pelindo. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Ini sudah terjawab kah? Ini tadi dua-duanya dari ini ya, dari Gresam ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Oke. sudah membantu menjawab pertanyaan dari saya Pak. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya, silakan. Kalau semisal belum ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada yang masih ditanyakan? Sepertinya cukup, Bapak. Cukup Bisa ya. langsung masuk materi aja. Oke, kita langsung materi ke berikutnya ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang persiapan ini ya, persiapan untuk maintenance dredging. Sudah kelihatan kah share screen-nya? Sudah, Ini Bapak. juga menarik karena di sini ada lautan, lautan ya, dan saya rasa tadi yang disampaikan oleh Pak Wildan segala sesuatu yang tadi sudah dibuat, sudah dirancang dan lain sebagainya. Satu itu punya solusi, dan yang kedua kalau orang sudah melakukan hal ini Ini kemudian ada yang bocor, ini bisa di unmute kah? Di mute? Udah ya? Oke. Yap. Nah, jadi eh, kita akan berbagi pengetahuan tentang siklus persiapan maintenance dredging atau pengerukan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa pengerukan itu adalah suatu aktivitas yang harus dipersiapkan ya, harus dimitigasi, baik potensi risiko-risiko kejadian kecelakaan atau apa, terus kemudian hasil lumpur pengurukan itu dikategorikan sebagai limbah sebagai bahan B3 ya. Jadi treatmentnya khusus. Jadi dia tidak boleh sembarangan dibuang ya, dibuang di darat sembarangan tidak boleh. Jadi harus semuanya termitigasi. Makanya di dalam
dipersiapkan supaya pihak-pihak yang berwajib, ya dalam hal ini seperti pihak institusi KSOP, terus kemudian ya otoritas pelabuhan ya KSOP, terus dinas navigasi, terus kemudian itu sudah mengetahui atau menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, apa sih informasi yang perlu kita sampaikan ketika mau melakukan kegiatan pengerukan ya? Kemarin kan pengerukan kan ada yang pertama adalah capital dredging. Yang diinginkan itu capital dredging. Sedangkan maintenance dredging adalah perawatan. Bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Yang fungsinya adalah untuk menjaga konsistensi kedalaman sesuai desain yang diinginkan. Nah, jadi ceritanya, misalnya kita mau melakukan pengerukan gitu ya, kita harus survei dulu. Jadi kita ketika mau mendapatkan izin, namanya izin persetujuan kegiatan kerja keruk ya, PK3. Jadi izin yang dibutuhkan untuk kegiatan pengerukan adalah PK3, itu persetujuan kegiatan kerja keruk. Nah, itu dikeluarkan oleh KSOP setempat. KSOP setempat yang di lokasi pengerukan. Itu untuk yang volumenya di bawah 100.000 meter kubik. Jadi kalau kita ngeruk, misalnya kolam dermaga atau alur yang volumenya di bawah 100.000 meter kubik, izin kita cukup PK3-nya dikeluarkan oleh KSOP setempat di wilayah tersebut. Misalnya di Surabaya berarti dikeluarkan oleh KSOP Tanjung Perak. Tapi kalau izinnya lebih dari 100.000 meter kubik, maka izin harus dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang ada di Jakarta. Ya, jadi Kemenhub yang akan mengeluarkan izin tersebut atas rekomendasi dari KSOP setempat. Kayak gitu ya aturannya ya teman-teman. Nah, ini alur pelayaran Barat Surabaya merupakan akses keluar masuk kapal menuju pelabuhan di sekitar Surabaya. Oke. Surabaya dan Gresik. Kedalaman minimal yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui KP nomor 455 tahun 2016 untuk alur adalah minus 13 meter LWS dengan panjang alur 3965 nautika mil atau 73. Ini sampai sini semua ini 73,5 km. Nah, desain alur. Kita harus menyampaikan ya, desainnya bagaimana sih yang mau dikeruk itu gitu. Baik alur maupun kolam. Jadi alur itu kolam gini teman-teman. Kalau ini tadi alur ya, sepanjang ini tadi misalnya saya ulangi, ini adalah alur. Nah, maka ketika alur menuju ke daratan, kan dermaga itu pasti nempel di daratan ya teman-teman. Ini gambarnya kelihatannya kecil, tapi sebetulnya masih lebar. Jadi misalnya di pinggir-pinggir ini ada dermaga yang nempel di daratan, maka dari alur belok menuju dermaga, itu namanya ada kolam. Nah, kolam itu juga harus mempunyai desain. Jadi kolam itu mau didesain kedalaman berapa gitu kan. Tapi pasti kalau alurnya minus 13, harusnya kolamnya juga paling enggak sama ya, paling enggak sama. Paling enggak sama dengan alurnya. Kadang ada yang kolam
domestik itu biasanya kan kapalnya nggak besar-besar, jadi dia biasanya kedalamannya nggak sampai -13, mungkin katakan -9 gitu. Tapi itu masih aman kan kalau di alurnya dia berlayar dengan kedalamannya -13, tapi di kolamnya -9 itu masih bisa masuk aman, nggak masalah ya. Karena kapal-kapalnya kecil. Nah, ini desain harus disampaikan. Desainnya seperti apa yang mau dikeruk? Oh, kedalamannya -13. Slope tanam itu kemiringan ini ya, untuk menjaga longsor ya. Untuk jaga longsor, ada kemiringan 1/6. Lebarnya berapa? Lebarnya 150. Nah, jenis materialnya profil dasar laut atau seabed, kondisinya macam-macam. Ada yang dia berpasir, ada yang berlumpur setengah padat, itu clay, itu lumpur yang agak padat. Ada yang keras gitu. Nah, satuan untuk menentukan jenis kelunasan atau kekerasan atau kelembutan dasar laut itu namanya SPT. Singkatannya apa SPT coba kita. Ya, nanti digunakan alat mesin keruk yang sesuai, mesin mesin keruk yang sesuai, karena kapal keruk itu ada macam-macam. Jadi dia tergantung kondisi lumpur atau tanah yang mau dikeruk. Jadi biasanya itu dilakukan pengetesan kondisi tanah itu dengan bor log ya teman-teman. Jadi tanahnya itu dibor, diambil sampelnya, ya. Jadi tanah di dasar laut itu dibor, diambil sampelnya, kemudian dicek kondisi sampel tersebut, kekerasannya berapa gitu. Kalau di bawah 20, biasanya di bawah 20, oke, ini bisa menggunakan mesin TSHD. Nah, TSHD itu mesin kapal keruk yang cara kerjanya dengan menyedot lumpur tersebut untuk dimasukkan dalam penampungan. Sedangkan kalau misalnya tanah liat gitu ya, ada tanah liat atau clay, tanah liat, sehingga dia harus cocok pakai kapal keruk model Grab. Nah, Grab itu yang punya, seperti kalian lihat eskavator kan ada yang ujungnya itu ya, tapi kalau Grab itu seperti apa ya, mencengkeram gitu ya, mencengkeram, mengambil lumpurnya itu terus dimasukkan ke hoppernya itu. Ada juga yang model apa namanya, chisel. Nah, chisel. Itu kalau chisel itu dia untuk material yang keras. Jadi dia harus mencacah dulu ya, mencacah dulu materialnya dari yang keras itu menjadi dicacah. Nah, baru setelah dicacah baru dia diambil dengan grab kayak gitu ya. Makanya di sini harus disampaikan jenis materialnya apa yang akan dikeruk. Oke, ini terus ini gambarnya ya, kalau desainnya secara cross section potongannya ini ada slope, ini ada lebarnya 150 kayak gini. Ini harus disampaikan informasi ketika mau melakukan pengerukan. Terus kemudian informasi pekerjaan itu tersebut. Lokasinya di mana gitu ya. Situasi area pengerukan, nah, seperti ini kan. Ini lokasinya di mana? Oh, di alur APBS. Oh, ini panjang alurnya ini 73,5.
Terus lebar alurnya 150. Terus pembuangannya di mana? Koordinat dampingnya. Nah, disampaikan ini, pembuangannya di lokasi ini. Alurnya sendiri lokasinya ini. Jadi alur ini teman-teman, setiap area ini kan punya titik koordinat. Jadi kalau digambarkan, titik koordinat ini adalah berada di lokasi sepanjang ini. Terus kemudian damping areanya di sini. Nah, itu informasi itu disampaikan. Terus kemudian, nah ini tadi titik koordinat tepatnya ya. Kalau yang tadi kan lokasi keseluruhannya alur APBS, tapi alur APBS titik mana yang mau dilakukan pengerukan? Kan nggak seluruh sepanjang alur itu dilakukan pengerukan kan? Pasti kan hanya spot-spotnya ya. Nah ini disebutkan koordinatnya berapa, batas-batas koordinatnya, koordinat koordinat lokasi. Terus kemudian volumenya berapa yang mau dikeruk? Nah gitu. Volumenya berapa? Tuh, bagaimana ya mengetahui volume yang dikeruk itu kan barangnya di dalam laut. Bagaimana kita bisa menghitung volumenya? Nah, gitu. Jadi di APBS itu ada tenaga-tenaga ahli survei ya yang bersertifikasi hidros. Jadi dia itu selevel dengan orang-orang hidros ya. Karena trainingnya di sana, bersertifikasi di sana. Itu ketika akan melakukan pengerukan, pada awalnya dia kan akan melakukan namanya survei ya teman-teman, survei. Setelah survei tadi diketahui, oh spot-spot ini yang mengalami pendangkalan gitu kan. Nah, setiap yang mengalami pendangkalan itu berapa tebalnya, berapa luasnya, itu bisa diketahui. Luasnya, tebalnya, sehingga bisa diketahui volumenya yang akan dikeruk. Karena mereka sudah tahu bahwa oh desainnya seperti ini, desainnya minus 13 ya semuanya desain minus 13 gitu. Tapi di area spot yang mendangkal itu ada ketebalan sedimentasi sebanyak misalnya 2 meter. Nah, berarti kan dia 11 meter kedalamannya ya. Padahal desainnya 13. Berarti kan dia harus membuang 2 meter, ketinggian 2 meter, sedangkan luasannya berapa. Sehingga bisa diketahui volumenya. Nah, dari volume spot-spot itu akhirnya dijumlah semua, total sekian yang mau dikeruk supaya kedalaman alur itu tetap terjaga di minus 13. Kita harus memindahkan sedimentasi atau lumpur-lumpur itu sejumlah sekian meter kubik. Dari sekian meter kubik itu bisa dihitung, oh kalau sekian meter kubik, kita menggunakan kapal dengan kapasitas sekian, ya kapal yang kapasitasnya per jamnya bisa mengangkut sekian, terus kemudian sekian meter kubik dia per jamnya, terus kemudian dia harus berangkat menuju ke dumping area yang jaraknya sekian, berarti dia setiap pulang pergi itu cycle time-nya itu perlu waktu sekian sehingga sehari bisa sekian sehingga untuk mengeruk sejumlah sekian meter kubik perlu waktu sekian. Nah, jangka waktu pelaksanaannya berapa hari? Ya ini disampaikan. 180 hari gitu disampaikan ini ya dalam proposal pengerukan. Terus lokasi pembuangannya di mana? Dampingnya, titik koordinatnya mana? Titik koordinat damping ini harus sudah dapat persetujuan dari Dinas Lingkungan, teman-teman. DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di dalam AMDAL, itu di dalam analisa dampak lingkungan untuk bisnis pengelolaan alur ini harus sudah mendapatkan persetujuan lokasi pembuangan dumping areanya. Karena lokasi pembuangan dumping ini mempunyai kriteria, dia harus kedalamannya minim 20 meter, ya, jadi 20 meter lebih. Terus kalau sudah di bawah 20 udah nggak boleh dijadikan tempat pembuangan. Terus lokasi jaraknya harus berapa nautical mil dari daratan. Terus ini juga bukan area penangkapan ikan. Terus ya itu ada persyaratan-persyaratan itu sehingga dia bisa digunakan untuk area membuang lumpur laut, lumpur hasil pengerukan. Jadi nggak boleh dibuang sembarangan. Itu harus disampaikan, harus ada memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi ini, maka tidak akan mendapatkan izin PK3, izin persetujuan kegiatan kerja keruk tadi. Nah, jadwalnya sudah dijadwalkan.
sekian sampai sekian waktunya, gitu kan. Nanti dari penjadwalan ini, dari kebutuhan hari ini, maka pihak KSOP itu akan memberikan izin sesuai jangka waktu. Nah, jadi misalnya, oh pengerukan ini dikasih izin jangka waktu sekian. Kalau tidak selesai, ya mungkin harus mengajukan perpanjangan izin. Gitu. Terus alat yang digunakan apa? Nah, ini tadi. Kenapa kok TSHD di antara sekian banyak alat gitu ya? Karena tadi sudah dilakukan apa namanya? Borlog tadi, borlog untuk mengetes jenis jenis lumpur yang akan dikeruk. Nah, karena ini alur APBS ini sudah dites, ya SPT-nya itu di bawah 20, yaitu sekitar 16-17, maka dia sifatnya adalah lumpur lembut atau pasir, sehingga bisa digunakan oleh alat keruk yang namanya TSHD. Yang cara kerjanya dia memasukkan pipa ke dasar laut, kemudian menyedot lumpur-lumpur yang menjadi sedimentasi, yang menjadi target ya, spot-spot yang menjadi target itu disedot semuanya, terus masuk ke hopper, sampai hoppernya penuh, nanti dibawa ke pendamping area, terus setelah sampai di lokasi dumping area, perut hoppernya yang ada di dasar laut di bawah itu dibuka secara otomatis sehingga dia menumpahkan lumpur ke bawah. Itu cara kerjanya. Nah, ini ada beberapa referensi nama-nama kapal. Ini adalah jenis TSHD. Jadi, Trailing Suction Hopper Dredger. Jadi, kapal TSHD ini sudah dilengkapi hoppernya. Jadi, di sini ada di perutnya bawah sini adalah hoppernya untuk menampung lumpur. Kapasitas hoppernya macam-macam. Nah, terus ini tadi alat-alat yang digunakan untuk survei ya. Ya, tentunya pakai kapal surveinya, ya pakai kapal, jadi naik kapal, alatnya dinaikkan kapal. Terus ada echo sounder, ada multi beam, ada single beam. Kita di APBS punya ada dua, yaitu single beam dan multi beam. Ini perbedaannya, kalau single beam itu untuk area yang kecil, ya biasanya area yang kecil. Sedangkan untuk multi beam itu untuk area yang luas. Karena terdapat perbedaan jangkauannya. Kalau single beam itu hanya terbatas sampai kedalaman berapa gitu ya, misalnya sampai kedalaman 10 meter atau 12 meter, sedangkan kalau multi beam bisa sampai kedalaman 30 meter lebih kayak gitu. Nah, jadi tergantung area yang disurvei mana. Kalau nggak terlalu dalam berarti bisa pakai single beam. Tapi kalau dalam bisa pakai multi beam. Tapi area yang nggak dalam pakai multi beam apa bisa? Bisa aja, malah lebih cepat gitu. Karena multi beam itu sekali menyapu itu bisa menjangkau lebih lebar daripada single beam. Makanya kalau area yang luas disarankan pakai multi beam supaya lebih cepat pelaksanaannya. Itu ya. Terus kemudian base station. Jadi base station itu apa ya? Daratan yang digunakan sebagai ditempatkan GPS land untuk sebagai koreksi ketinggian. Terus kemudian ada GPS navigasi kapal, jadi di kapalnya juga dipakai GPS. Terus ada Sound Velocity Profiler. Nah, ini Sound Velocity Profiler ini untuk mengukur kecepatan suara ya di dalam air. Jadi kecepatan suara itu berapa, terus kedalaman itu berapa, sehingga nanti bisa diketahui ya kecepatannya waktu sehingga diketahui kedalamannya. Terus automatic tide gauge. Nah, ini adalah untuk mengukur pasang surut ya. Gitu. Nah, ini alat apa? Biasanya tide station itu kita pasang ya, alatnya kita pasang di daratan. Jadi ini untuk koreksi kan karena kedalaman itu kan misalnya ngomong kita dalamnya 13 meter. Nah, itu 13 meter dari apa gitu loh. Kan kalau dari puncak gunung kan enggak 13 meter jadinya. Nah, 13 meter itu dari mana? Nah, dari MLWS, meter low water spring ya kayak gitu. Nah, ini ada alat-alat koreksi untuk pengukuran itu supaya lebih valid.
Jadi ngomongnya 13 meter itu dari apa, itu supaya validnya. Nah, terus kemudian juga kita harus punya izin gitu loh. Untuk melakukan pengerukan itu harus punya izin. Jadi perusahaan yang boleh melakukan pengerukan adalah perusahaan yang punya izin SIUPR, Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi. Terus AMDAL. Nah, AMDAL-nya harus ada. Pemilik pekerjaan harus mempunyai AMDAL atas area yang mau digeruk. Yang melakukan pengerukan harus punya izin, surat izin usaha kerja keruk dan reklamasi. Kayak gitu. Perizinan ya teman-teman ada. Nah, di sini AMDAL. Di AMDAL sudah disebutkan kan, nah, titik koordinatnya untuk pembuangan di mana. Nah, ini sudah disetujui. Jadi tidak boleh membuang di luar area yang sudah ditentukan ini. Kalau melanggar maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, semua tadi masuk dalam checklist ini teman-teman. Jadi semua kita kalau mau pengerukan kita harus sudah punya ini semua. Oh ada lengkap. Terus kita ajukan, kita presentasikan kepada KSOP. Nanti KSOP mengundang KSOP, Disnaf, Dinas Navigasi, terus kita pengerukan, pemberi kerja, semuanya mempresentasikan rencana pekerjaannya tadi yang disebutkan di atas tadi. Terus jika semua dokumen oke, maka pihak berwajib atau pihak seperti KSOP dan Disnaf akan melakukan verifikasi lapangan. Dia akan mendatangi lokasi yang akan dilakukan pengerukan. Setelah oke semua, dia akan approve dan menerbitkan izin PK3 ini tadi. Nah, itu kalau volumenya di bawah 100.000. Tapi kalau lebih dari 100.000 meter kubik, KSOP setempat akan memberi rekomendasi kepada KSOP pusat, Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Nah, Kementerian Perhubungan akan menjadwalkan verifikasi lapangan, verlap lagi dia menuju mendatangi lokasi yang akan dilakukan pengerukan. Setelah dicek semua oke, maka akan diterbitkan izin PK3 ini. Nah, ini sebagai gambaran Pak peta batimetri. Mungkin anak-anak kelautan udah mendengar ya peta batimetri gitu sebagai output dari alat-alat ecosounder tadi. Jadi alat-alat ecosounder tadi ya multi beam, single beam, terus semua tadi alat-alat yang saya sebutkan di atas tadi, itu setelah diolah pakai aplikasi, itu akan terbit peta batimetri. Nah, jadi ini tadi area yang dicek pakai multi beam misalnya ya, area ini yang ada di kotak ini. Jadi cara kerjanya alat itu menyapu gini teman-teman, menyapu dari sini misalnya startnya, menyapu ke sini, terus sampai jarak 30 meter ke sini, berputar seperti huruf S gitu, berputar terus seperti huruf S, menyapu setiap jarak 30 meter. Nah, kenapa 30 meter? Kok enggak setiap meter? Nah, alat multi beam dia itu mampu menjangkau. Jadi modelnya itu kayak teman-teman kayak tahu senter ya. Senter itu kan lubang senter itu kan kecil ya, tapi ketika di center kan dia sinarnya kan bisa melebar. Nah, sama multi beam ini dan single beam itu juga sama. Cuma yang single beam melebarnya jangkauannya nggak terlalu besar dibandingkan multi beam. Kalau multi beam sekali apa dimasukkan di dalam sekali bekerja di dalam air, dia mampu membaca sampai lebar lebih dari lebar sampai 30 meter. Makanya di sini jaraknya di 30 meter, 30 meter menyapu gini. Jadi supaya lebih cepat. Kalau misalnya per meter gitu kan bolak-balik lama prosesnya, perlu waktu yang sangat lama. Padahal kan kalau kita mensurvei batimetri laut itu kan bisa luasannya sampai hektaran, misalnya 45 hektar kayak gitu kan perlu waktu lama untuk melakukan survei gitu. Makanya jaraknya 30 meter sudah mampu menyapu dan membaca. Nah, membaca ini semua. Setelah disapu semua, tadi hasil rekamannya diolah datanya, akhirnya ketemulah peta batimetri seperti ini. Jadi di sini ketahuan teman-teman kedalamannya, oh daerah ini yang biru, ya, yang biru atau biru tua itu biasanya biru tua paling dalam, biru dalam
Terus makin ke warna hijau, terus kemudian kuning itu paling dangkal. Jadi kalau lihat gambar ini teman-teman, yang dangkal itu daerah pinggir-pinggir ini. Nah, pinggir-pinggir ini. Nah, ini yang ada kuning hijau ini dangkal. Nah, ini peta bathymetri MC100 teman-teman. Artinya jadi ketika mau mengeruk itu ada beberapa kali survei. Yang pertama MC0. MC0 itu mutual check 0. Mutual check 0 ya. Jadi mutual check 0 itu mengcapture kondisi awal sebelum pengerukan. Jadi semua dicek, disapu semua ini pakai alat multibeam tadi, terus diolah ketemu petanya. Oh, MC0-nya ini daerah sini mendangkal, daerah sini mendangkal, daerah ini mendangkal. Kalau gambar yang saya tampilkan ini MC100 ya teman-teman. Makanya untuk area tengahnya semuanya sudah biru, sedangkan yang pinggir aja yang masih hijau dan kuning yang dangkal. Tapi yang tengahnya sudah dalam, sudah aman MC100 ini. Nah, kalau MC0 biasanya di tengah-tengah, di sini-sini ada spot-spot pendangkalan, hijau, kuning gitu, yang harus di dredging. Nah, ini gambar MC100. Nah, pada saat MC0 udah ketahuan, oh titik spot-spotnya ini, gitu kan, yang mau dikeruk. Volume keruknya ketemu sekian. Nah, terus kemudian dilaksanakanlah pengerukan. Setelah dapat izin, dilaksanakan pengerukan. Diambil ya area itu. Nah, biasanya kita setiap minggu itu melaporkan, kalau kita misalnya dapat borongan pekerjaan pengerukan, kita setiap minggu itu melaporkan kepada owner atau pemberi kerja. Oh, ini kemarin MC0 spot-spot yang harus dikeruk ini. Terus pada minggu pertama saya melaporkan progresnya. Saya sudah berhasil mengeruk daerah sini, spot ini, spot ini. Setelah dicek survei bathymetri di sounding, daerah ini kondisinya sudah bersih, sudah kedalamannya sesuai desain yang diinginkan. Tapi kalau pada minggu laporan mingguan itu ada spot yang belum tercapai kedalamannya sesuai desain, maka kita harus mengulangi daerah tersebut. Kita lakukan pengerukan lagi. Sampai minggu kedua, minggu ketiga, semua spot terlampaui pengerukannya, sehingga dicek MC100. MC100 ya, mutual cek 100. Nah, itu artinya 100%. Nah, setelah dicek semua seperti ini, oh sudah oke semua ini, nanti pemberi kerja akan approval, oke disetujui, berarti ini pengerukannya sudah selesai, gitu. Jadi yang bagian dalam-dalam. Nah, kenapa yang pinggir-pinggir ini kok belum belum biru, kok dibiarkan, enggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi kapal kapal itu kan biasanya bentuknya kan seperti V ya teman-teman ya. Jadi bagian tengah lah yang butuh ke paling dalam, sedangkan bagian pinggir kan relatif enggak. Jadi makanya inilah bagian-bagian yang menempel di dermaga. Ini masih tertoleransi untuk apa namanya, tidak dilakukan pengerukan sampai kedalaman sesuai desain. Asal pinggirnya ini enggak terlalu melebar ke tengah ya. Kalau terlalu melebar ke tengah ya pasti enggak diizinkan. Tapi kalau hanya pinggir-pinggir dermaga ini masih diizinkan. Nah, ini tadi ya pengerukan. Apa sih pengerukan itu gitu kan? Pengerukan adalah proses memindahkan sedimentasi atau material asing dengan menggunakan untuk menjaga apa? Ya, itu intinya pengerukan adalah proses memindahkan sedimen atau material asing di dasar laut yang tidak dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan berlayar, ya. Terus dan juga untuk menjaga kedalaman. Keselamatan berlayar karena apa? Karena supaya kapal itu tidak kandas gitu. Karena kedalamannya sesuai yang dideklarasikan. Jadi kita -13 itu kita sudah mendeklarasikan kepada seluruh pelayaran bahwa alur di daerah Tanjung Perak yang Anda lewati ini adalah -13. Nah, makanya kalau ketika tidak mencapai -13 itu kan harus dilakukan pendalaman supaya safety ketika kapal berlayar tidak kandas. Itu ya. Terus keuntungannya ya ini ya, untuk mencegah banjir, terus untuk pertumbuhan ekonomi, karena
untuk efisiensi, ya, karena kargo-kargo kan bisa membawa muatan maksimal. Terus dia nggak perlu bawa kapal kecil tapi berkali-kali, tapi langsung kapal besar, kayak gitu kan, lebih efisien. Terus untuk mencegah banjir, karena kalau pendangkalan-pendangkalan sungai, kalau pendangkalan-pendangkalan kan daya tampung airnya kan sedikit, sehingga cepat meluber, sehingga menyebabkan banjir. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi juga. Nah, ini alat-alatnya tadi saya sempat singgung ya, ada grab dredger, hopper parts, trailing suction hopper dredger, TSHD, cutter section dredger. Grab dredger itu tadi yang saya, nah ini teman-teman, yang saya maksud bucket itu ini, grab ya. Hmm. Grab itu mencengkeram. Jadi dia itu ini dimasukkan, talinya ini masuk ke dasar laut, dijatuhkan ke dasar laut, terus dari dasar laut dia grabnya membuka, terus ditutup, dia akan mencengkeram membawa lumpur ke atas. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau kondisi dasar lautnya itu pasir ya, pasir atau tadi lumpur yang SPT di bawah 20 yang lumpur halus, pasir, kalau pakai grab dredger ini namanya barang halus atau pasir, ketika diambil pakai ini diangkat ya dia akan berjatuhan lagi kan. Ini kan masih campur air juga. Jadi akan berjatuhan sehingga ujung-ujungnya ketika misalnya sampai kedalaman 10 meter naik ke atas, itu sudah kosong ini, udah nggak ada yang bisa terbawa ya karena terlalu lembut sehingga jatuh kembali kan kalau pakai grab dredger. Makanya grab dredger ini dipakai untuk jenis yang lumpur yang apa ya, yang lengket, apa ya, yang agak keras lah bisa dibilang, clay ya, clay. Jadi bukan bukan pasir yang gampang jatuh, tapi clay yang ketika diambil itu dia nggak berjatuhan karena dia materialnya pada lengket nempel. Nah itu grab dredger. Dia tidak punya lambung penampung lumpur, teman-teman. Jadi dia nggak punya, kapalnya dilengkapi lambung penampung lumpur, dia nggak punya. Jadi dia pasti butuh namanya hopper barge. Jadi ada hopper ini, lumpurnya dimasukkan ke dalam hopper ini. Nah, sampai hopper ini penuh, baru tentukan. Nah, disitulah dibuang lumpurnya, kemudian dia kembali lagi, kemudian melakukan pekerjaan lagi. Nah, sehingga dia ketika sekali melakukan pekerjaan, kemudian membawa ke dumping area dan kembali lagi, itu namanya satu cycle ya, satu cycle ya, satu siklus. Nah, satu siklus itu kan bisa dihitung. Oh, dia itu kerja kapasitasnya hoppernya sekian itu memenuhi hopper ini sekian jam, terus berlayar ke sana sekian jam, balik ke sini sekian jam. Berarti satu siklus itu butuh misalnya 6 jam gitu. Oh, dia itu satu siklus itu butuh 6 jam. Berarti kalau satu hari 24 jam, dia itu bisa berapa siklus? Nah, berarti dia bisa 4 siklus. Nah, dalam satu siklus membawa berapa meter kubik muatannya? Muatannya membawa misalnya 5.000 meter kubik satu siklus. Oh, berarti dia itu satu hari 5.000 kali 4. Berarti satu hari itu dia itu 20.000 meter kubik. Padahal tadi yang mau dikeruk berapa? Oh, tadi yang mau dikeruk kan misalnya 1 juta. Nah, 1 juta berarti dibagi 20 meter kubik. Nah, berarti ketemu berapa gitu. Berapa hari gitu kan. Oh, berarti ketemu sekian hari. Nah, berarti, wah, kalau pakai alat ini satu tok terlalu lama. Kalau untuk 1 juta, kapan selesainya lama? Berarti mungkin butuh alat dua kayak gitu. Butuh dua grab dredger kayak gitu. Tapi kalau materialnya tadi jenisnya halus di bawah SPT 20, maka yang cocok adalah TSHD. Nah, TSHD itu di dalam kapal lambungnya itu sudah ada hoppernya, teman-teman. Terus dia ada semacam pipa sedotnya. Nah, jadi dia tinggal memasukkan pipa sedot ke dasar laut sesuai koordinat
spot yang mengalami pendangkalan. Nah, di situ dia bergerak maju mundur di situ menyedot lumpur yang ditargetkan tadi, disedot semua masuk ke hopper sampai hopper penuh, kapal berlayar ke lokasi pembuangan, kemudian dibuang di lokasi pembuangan dengan membuka pintu yang ada di bawah ini otomatis akhirnya lumpurnya jatuh ke lokasi pembuangan terus berlayar kebalik sama ini satu circle butuh berapa jam gitu kan sehingga bisa diprediksi dia akan selesai berapa lama. Terus ini kalau cutter suction dredger ini dia cutter ada pencacahnya teman-teman. Jadi dia fungsinya kapal ini mencacah material yang keras di dasar laut. Dicacah dulu, baru kalau sudah nggak menggumpal nempel sudah serpihan-serpihan pecahan gitu, baru bisa diambil, bisa pakai grab kayak gitu. Kalau keras pasti nggak pakai TSHD ya, jadi pakai kalau sudah dicacah pecah-pecah gitu, mungkin pakai grab ini, jadi bisa dicengkeram oleh grab ini. Itu beda fungsi-fungsi kapal. Nah di Indonesia ini kapal-kapal ini kan nggak terlalu banyak ya pengusahanya teman-teman. Pemainnya itu nggak terlalu banyak. Misalnya ada Van Oord, atau Lisi, terus ada Samudra Atlantik. Jadi nggak banyak pemain yang bisnis di bidang pengerukan ini. Jadi makanya kita harus mencari ketika ada pengerukan, kita harus bekerja sama dengan mereka itu mencari kapal-kapal yang sesuai dengan kebutuhan dan lokasinya yang terdekat dengan lokasi pekerjaan kita. Kenapa? Karena kalau lokasinya jauh, itu kita membayar biaya mobilisasi dan demobilisasinya ya, itu akan mahal kalau kita kapalnya jauh. Makanya supaya efisien ya kita terjadwal. Kadang kita oh ini masih bisa nunggu waktu, nunggu kapal yang terdekat ini selesai bekerja, misalnya dia di Pacitan atau dia di Gresik, dia selesai kerja 1 minggu lagi. Nah setelah itu kita booking untuk kerja di tempat kita, nah, supaya biaya mobilisasinya nggak membengkak atau murah. Makanya kita waktu pengerukan kan nggak bisa istilahnya orang sakdet saknyet gitu ya. Ada ini dangkal langsung dikeruk, ada ini dangkal langsung dikeruk. Nah, itu biasanya kita kumpulkan sama-sama gitu dalam 1 tahun sekali kita adakan baru kita lakukan pengerukan di berbagai spot itu. Jadi sekali mengeruk untuk berbagai spot seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, itu sih. Itu ya tadi apa namanya? Siklus pengerukan ya dari mulai persiapan sampai terakhir MC100. MC100 kalau sudah tercapai semua spot-spot yang apa namanya spot-spot yang mengalami pendangkalan sudah diambil semua, maka pemberi kerja akan memberikan approval atau berita acara serah terima pekerjaan bahwa pekerjaan ini sudah 100% dilakukan. Jadi tugasnya sudah selesai, berita acara serah terima, nah itu sudah selesai pekerjaan. Jadi kapal sudah bisa dipindahkan atau mungkin dia mau bekerja di tempat lain, gitu. Nah kalau di APBS nanti setiap 3 bulan kita amati lagi, bagaimana nih ada pendangkalan apa enggak, gitu. Kita cek lagi. Nanti, oh nggak ada, aman. Kita terbitkan peta baterimetri seperti ini. Kita upload di website kita, terus kemudian kita upload di AIS. Sehingga para nakoda pelayaran, ketika dia berlayar menggunakan AIS, dia bisa dapat embos ini, mengetahui, oh alurnya kedalaman ini gitu. Nah, kemarin kan ada yang menyampaikan bahwa hidros itu update-nya setiap minggu. Itu rasanya tidak mungkin ya teman-temannya. Karena apa? Karena untuk melakukan hidros itu kan yang dipublish itu kan petanya kan seluruh laut ya. Seluruh laut di Indonesia itu kan hidros. Sementara APBS hanya sepanjang alurnya saja. Nah, kalau hidros itu sepanjang seluruh alur di Indonesia, kalau dia tiap minggu harus mengupdate, padahal untuk mengupdate tadi itu dia harus prosesnya melakukan survei baterimetri. Dia harus menggunakan alat-alat tadi yang saya sampaikan di depan tadi,
Terus dia harus naik perahu, menyapu laut yang tadi, sehingga dia bisa membaca dasar laut, terus kemudian datanya diolah, kemudian terbitlah peta baterimetri. Jadi kalau rasanya seminggu sekali itu tidak mungkin untuk dilakukan, karena kan yang diperiksa hidros itu lautnya kan luas. Jadi makanya kalau di APB saja 3 bulan sekali. Kalau pasang surut mungkin iya ya, pasang surut memang ada di data di hidros, kita juga selalu pakai data pasang surut dari hidros. Nah, kalau di APBS 3 bulan sekali ya. Kalau menyapu seperti ini kan misalnya contoh kemarin untuk area 45 hektar itu tuh kita bisa menyelesaikan penyapuan, pengambilan data penyapuannya itu hampir 1,5 bulan untuk luasan 45 hektar itu. Ya, disapu per 30 meter tadi, per 30 meter, disapu. Jadi kayak huruf S gitu, S balik gitu. Nah, kayak gitu terus untuk membaca dasar laut nanti diolah. Nah, itu perlu waktu 1,5 bulan. Jadi makanya kalau kita di alur APBS sepanjang 73 km, 73,5 kilometer dan lebar 150 itu, kita memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyapu sepanjang itu. Nah, baru itu kemudian kita mengolah datanya, mungkin mengolah data dan lain-lainnya itu mungkin butuh 1 minggu lah, atau maksimal 2 minggu, baru terbit peta baterimetri seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini gambar yang MC100. Ini gambar kolam ya, teman-teman. Kolam dermaga di Tanjung Perak. Jadi dermaga kan gitu, ada air, terus ini ada daratan, dermaga. Nah, di sini kapal-kapal sandar di pinggir-pinggir sini. Di sini juga sepanjang pinggir ini kapal sandar. Ini juga. Nah, ini lautnya. Kayak gitu. Ya, kira-kira itu teman-teman untuk tambahan materi hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau diskusi, bertanya, boleh silahkan supaya kita bisa dapat pengetahuan lebih banyak. Silahkan Mbak Moderator, ada teman-teman yang sudah mengumpulkan pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Sekiranya untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau enggak di Ya, kolom chat. Oke, ada yang raise hand, Pak. Untuk ya, Muhammad Rizky, silakan ya. dinyatakan. Silakan Mas Rizky. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator dan Pak Mahdi. Sebelumnya materi yang sangat menarik banget ya Pak, dari kemarin membahas tentang LWS, lalu juga kedalaman pelabuhan dan lain sebagainya. Nah sebetulnya saya sedikit penasaran aja gitu Pak. Dari kemarin membahas LWS, sebetulnya saya mau bertanya, cuman di sini udah dijelaskan lagi gitu Pak, dan saya makin penasaran gitu Pak. Nah pertanyaan saya Pak, kan seperti yang Bapak bilang ya, tadi juga udah sempat Bapak singgung bahwasanya ketika LWS itu lebih dalam, maka ini akan efisiensi gitu bagi para kapal untuk bersandar. Jadi kargo-kargo besar pun bisa muat ke Ya. Laut Indonesia, maksudnya ke pelabuhan yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah, menurut Bapak sebagai praktisi yang telah bergerak di bidang kepelabuhanan, kenapa sih Pak LWS di Indonesia ini nggak bisa lebih dalam lagi Pak? Maksudnya gini Pak, rata-rata di Indonesia tuh paling sekitar 13 meter, 14 meter, sedangkan di pelabuhan luar itu bisa mencapai 19 bahkan 23 meter Pak. Nah, saya mau nanya itu Pak, kenapa sih Pak? Apa karena alat yang tidak mumpuni? Tapi kalau dari yang Bapak jelaskan itu tidak mungkin. Apakah dari struktur tanahnya yang jelek gitu Pak, sedimentasi di Indonesia, atau karena emang investasi nya aja yang belum ada gitu Pak untuk membayar Ya. biaya tersebut Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ini pertanyaan bagus ya dari sisi pengembangan bisnis ya. Kenapa sih kok Indonesia ini yang banyak kepulauan kok kenapa kok nggak didalemi sampai sedalam-dalamnya gitu ya, sehingga banyak kapal-kapal besar nanti masuk ke Indonesia sehingga Indonesia ini menjadi hub internasional gitu ya, seperti Singapura, seperti kalau di Belanda yang kedalamannya sampai segitu gitu ya. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi memang itu banyak faktor ya, Mas Rizky ya. Jadi
untuk melakukan pendalaman itu memang tentu saja akan banyak investasi yang harus dikeluarkan, gitu kan? Investasi yang harus dikeluarkan. Jadi kalau yang didalamkan itu hanya alurnya saja, itu juga percuma. Nanti alurnya misalnya sudah dalam, misalnya APBS nih, ya udah APBS kita untuk alur kita dalamin sampai 20 meter gitu. Padahal APBS sudah mengeluarkan investasi yang banyak kan. Misalnya tadi dari minus 3, kalau dulu aja dari minus 8 setengah menjadi 13 itu Pelindo itu investasi kurang lebih 1,2 triliun. Itu padahal kedalaman dari 8,5 menjadi 13 ya. Berarti nambah berapa itu? Nambah 4,5. Itu investasinya 1,2 T. Coba bayangkan kalau dari 13 mau dijadikan 20 gitu ya. 7 meter kan itu. Panjang itu kan. 7 meter berapa T gitu kan ya. Nah, padahal namanya pebisnis, investasi kan harus kembali kan gitu kan. Investasi kan harus kembali dan setelah kembali harus mendapatkan untung. Kalau nggak ada untung, ngapain berinvestasi? Mending uangnya didepositokan aja. Tidur-tidur dapat uang kan gitu. Nah, itu yang terlibat tidak hanya investor pengelola alur, tapi kesiapan infrastruktur dermaga juga harus. Karena apa? Karena alurnya kalau sudah dalamnya 20 meter, terus ada kapal nih, masuk dari misalnya dari Cina gitu, bawa dia hanya butuh draft 18 meter, kapal besar dia masuk datang lewat di alur. Nah, ketika alur, terus dia kan harus menempel di dermaga tuh, supaya kapal tersebut dia melakukan stevedoring ya, kegiatan bongkar muat tadi lah. Untuk menempel di dermaga, dia kan harus melewati kolam dermaga tuh, perairan yang disebut kolam dermaga. Nah, kalau kolam dermaganya itu kedalamannya nggak mencukupi, dia kan akan kandas gitu loh. Dia akan kandas, nggak bisa merapat ke dermaga, gitu kan. Nah, kalau semisal kolamnya juga didalemi gitu, kolamnya didalemi misalnya juga dijadikan 20. Nah, kita harus ngecek struktur dermaga gitu. Struktur dermaganya itu mampu apa tidak gitu. Struktur dermaganya itu desainnya kalau dilihat di gambar, dia itu didesain untuk namanya desain depth ya, desain depth. Desain kedalamannya dermaga itu berapa gitu. Kan dermaga itu kan dia kan pasti ada penguatnya kan di dasar laut ya. Misalnya kalau dilihat dermaga itu kan seperti tembok beton gitu ya, teman-teman ya. Nah, tembok beton yang menancap ke dasar laut. Nah, kalau dasar lautnya itu makin dikeruk, digali, lama-lama temboknya itu kan ngawang ya, teman-teman. Nggak ada, maksudnya nggak ada apa namanya, nggak ada tempat untuk menancapnya dia itu kan. Nah, sehingga dermaganya bisa longsor. Nah, kayak gitu. Jadi banyak pertimbangan. Jadi makanya kalau APBS mau ngeruk dermaga itu, makanya ada banyak-banyak izin yang harus dilalui itu karena itu, teman-teman. Jadi untuk keamanan dan keamanan. Jadi kalau mau ngeruk, ngeruk berapa? Ngeruk minus 15. Loh, desainnya berapa? Dokumen lingkungannya berapa? Nah, ternyata desainnya 14. Nah, kalau dikeruk 15, langsung longsor tuh dermaganya ambrol. Nah, makanya harus diperhatikan itu harus melalui izin-izin itu. Jadi mungkin kalau Indonesia itu mau seperti di luar negeri, itu banyak yang harus disiapkan, banyak biaya yang harus dia siapkan gitu kan. Dan juga harus studi marketnya bagaimana. Mau tidak nanti kalau sudah dikeruk dalam-dalam marketnya mau ke Indonesia. Regulasinya di Indonesia enak apa enggak? Nah, nanti kalau diregulasi Indonesia untuk impor cas impornya tinggi sekali sehingga tidak mau para pengusaha mendatangkan barang-barang dari luar negeri karena casnya tinggi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada barang yang datang, tapi kalau investasi besar-besaran di infrastruktur nanti nggak balik modal gitu. Jadi ada banyak pertimbangan yang masih dipikirkan. Jadi seperti telur dan ayam ya, yang mana duluan? Sebetulnya kita itu yang benar nyiapin infrastruktur duluan, terus infrastruktur sudah investasi keluar uang banyak, sudah siap semua, baru kita nyari-nyari pasar, atau kita nyari-nyari pasar
dulu supaya pasti, baru kita mengembangkan infrastruktur. Nah, ini seperti telur dan ayam ya, mana sih sebetulnya yang duluan antara telur sama ayam duluan mana? Ya duluan ayam. Kalau nggak ada ayam, nggak ada telur. Loh, kok kebalik? Kalau nggak ada telur kan nggak ada ayam. Nah, kayak gitu itu. Jadi itu masih menjadi apa ya? Menjadi ya dilema. Mungkin perlu pengkajian yang lebih dalam. Mungkin bisa jalan tengahnya, misalnya kita mencari market, terus kemudian kita berkomitmen dengan pasar. Ya, kok gimana kamu? Ini aku akan lakukan pendalaman ya. Kalau mau pendalaman, kamu maukah berlayar di tempatku dengan membawa barang-barang yang besar? Kan kamu jadi lebih efisien. Kalau kamu mau, kita bisa tanda tangan MOU atau kita berkontrak. Nanti aku siapkan infrastrukturnya, aku bangunkan. Aku bangun paling selesai dalam waktu 1 tahun. Aku investasi sekian, kamu tapi harus membawa market sekian gitu kan, nanti supaya ya aku kan investasi kan butuh kembali marketnya jelas. Nah, kita ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti itu, mungkin win-win solutionnya seperti itu ya. Kalau misalnya saya nih di bagian komersial, mungkin cuman ini kan ranahnya Pelindo ya teman-teman. Kalau saya kan bekerjanya di PT APBS. Nah, mungkin Pelindo sudah punya pemikiran seperti itu sih, mau bekerja sama dengan pihak luar itu marketnya untuk menggarap, seperti istilahnya menggaranti market lah, biar supaya investasinya itu tidak sia-sia. Cuman ya itu tadi investasinya kan banyak yang harus terlibat. Tadi ada pengelolaan alur, terus yang bagian kolam, bagian dermaga. Nah, dermaganya kalau nggak cukup dalam, mana bisa kapal bersandar gitu kan. Makanya harus bikin yang dalam. Gitu. Nah, sekarang ini di Pelindo udah tumbuh seperti itu teman-teman. Jadi sekarang ini dermaga-dermaga yang baru, nanti teman-teman browsing ya di kawasan JP, Java Industrial Estate itu, JP itu di Gresik, itu kan area baru ya. Di situ ada kurang lebih 112 hektar kawasan yang sudah dilakukan reklamasi, dan di situ ada Freeport, terus ada apa macam-macam perusahaan yang sudah booking untuk membuka pabrik industri di situ. Nah, di situ dermaganya sudah mulai lebih dalam, teman-teman, dibandingkan yang di Tanjung Perak. Jadi kalau di Tanjung Perak mungkin maksimal cuma 12 ya, di Tanjung Perak itu maksimal 12. Tapi kalau di wilayah tempat yang baru di Gresik sudah bisa sampai 16 gitu dia. Dia membangun dermaga di lokasi perairan yang sudah dalam. Itu salah satu strategi juga ya. Jadi untuk meminimalisasi biaya maintenance. Jadi kalau kolamnya gampang mendangkal kan dia setiap tahun akan ngeruk kan. Nah, dia itu mencari kolam yang dalam dengan bantuan dia membuat jembatan. Jadi dia dari darat dipasang jembatan yang agak panjang gitu. Nah, setelah jembatannya menjorok ke laut, nah baru di lautnya itulah dibuat dermaga yang kedalamannya bisa sampai 16 kayak gitu. Jadi otomatis itu nanti kargo-kargo Freeport itu kan bisa bersandar di situ yang kedalamannya lebih dalam. Dan dia lokasinya teman-teman kalau lihat itu, dia itu lokasi dermaganya itu di ujung laut bebas. Maksudnya mengarah laut bebas. Nah, kalau di sini kan, nah kalau di sini kan Tanjung Perak ini teman-teman. Nah, itu namanya JP itu di daerah sini ya. Jadi dia membangun jembatan panjang gitu. Dia melakukan reklamasi, ya reklamasi, terus dari reklamasi dipasang jembatan yang panjang. Nah, di situ kedalamannya mencukupi sehingga kapal-kapal dari sini langsung belok bisa bersandar di sini untuk yang butuh draft yang dalam kayak gitu. Dan alurnya juga sudah alur yang dalam alami. Jadi nggak perlu dikeruk APBS, sudah bisa mereka lewati. Nah, cuma kalau kapal yang dalamnya, yang draftnya tadi lebih 15 apa kan nggak bisa masuk sampai di sini itu, karena di sini kan masih 13. Kalau yang di laut bebas ini agak sini tuh udah dalam, jadi aman. Kayak gitu Mas Rizky. Jadi banyak faktor yang masih dipertimbangkan ya, karena infrastruktur dermaga yang sudah ada itu belum mendukung. Ada yang sudah mendukung tapi di beberapa lokasi dermaga tertentu saja, tidak semua dermaga kayak gitu. Terus
Itu tadi infrastruktur yang belum mendukung, ada yang alur, ada yang kolam, terus dermaga. Tapi ada juga yang sudah mendukung, alurnya yang kedalamannya sudah alami, terus dermaga-dermaga baru itu didesain dengan kedalaman yang lebih besar dari 13 supaya untuk meningkatkan market yang kapal-kapal yang mau bersandar di khususnya di wilayah Tanjung Perak dan Gresik. Oke, lanjut yang lain. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak udah ngasih insight baru tentang investasi Ya, juga tentang regulasi ya. Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ke yang Sama-sama, lain. Mas Rizky. Ya. Ini ada Baik. lanjutan lagi? Oke, ada Bapak dari Muhammad Hanif untuk Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya mau tanya gitu, Pak. Pada saat pengerukan gitu, Pak, apakah pernah PBS tuh melakukan pengeruk? Ulang, Pak. Halo, Jadi Hanif, gini, Pak, pertanyaan, Pak. suaranya hilang. Suaranya Hanif hilang. Halo, apakah sudah terdengar, Pak? Halo? sebentar ya, kayaknya Bapaknya kelempar. Ya. Oke, Bapak, apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Sudah. Tadi punya saya yang hilang koneksinya. Iya, Oh ya, baik bisa silakan Hanif, diulangi dilanjut, Hanif. Pak. Halo, Bapak, apakah suara saya terdengar, Sudah, Pak? sudah bisa didengar. Sudah. Oke. Baik, Bapak, saya ingin bertanya nih, Pak. Apakah pernah, Pak, pada saat APBS ini melakukan capital dredging maupun maintenance dredging, itu menimbulkan dampak yang buruk gitu, Pak, pada ekosistem di area pelayaran ataupun dampak yang merugikan lainnya? Nah, kalau ada gitu, Pak, apakah apakah dredging ini tetap dilakukan atau dibatalkan atau bagaimana gitu, Pak? Terus, bagaimana sih, Pak, APBS ini melakukan langkah mitigasi terhadap kegiatan dredging gitu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Hanif. Ada dua pertanyaan ya. Apakah APBS saat pengerukan pernah menyebabkan dampak buruk pada ekosistem lingkungan, terus kemudian langkah mitigasi dredging. Oke. APBS selama melakukan pengerukan ya, baik saat dulu capital dredging pada tahun 2014 selama 2 tahun, dan juga setiap tahun kita melakukan maintenance dredging, dan juga kita melakukan pengerukan di beberapa lokasi perusahaan yang memberikan pekerjaan dredging kepada kita, itu alhamdulillah kita tidak pernah menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi kita memang selalu mitigasi ya untuk setiap melakukan kegiatan keruk itu, baik mengenai lingkungan maupun untuk orang yang operator yang melakukan pekerjaan dredging itu. Jadi pihak K3 kami selalu comply ya terhadap aturan, terhadap APD. Jadi ketika kami kan bermitra dengan pemilik kapal gitu ketika melakukan pengerukan. Nah, di situ kami selalu mengecek perizinan kapalnya, asuransinya bagaimana, terus kemudian eh, apa namanya perizinannya, terus ya semua kelengkapannya ya, APD-nya, terus bagaimana dia juga nanti membuang limbah, itu semua sudah termitigasi ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh melanggar seperti itu. Terus kita juga mengecek misalnya ketika mau mengeruk itu desain depth dermaganya berapa gitu, karena takut kalau
misalnya khawatir kalau misalnya kita ada request pengerukan terlalu dalam, tapi ternyata dermaganya nggak support. Makanya kita harus ngecek gambar desainnya. Jadi kita pasti minta gambar desain dermaganya berapa, seperti apa, desain depth-nya berapa. Jadi kalau dikeruk pasti nggak runtuh kayak gitu. Terus kemudian kapalnya juga, ya alat-alat perlengkapan di kapal ada checklistnya kan, pelampung dan lain-lainnya. Terus kemudian jika kita juga menugaskan satu orang tim kita untuk naik di kapal 24 jam secara bergiliran ya. Jadi ada misalnya ada 3 orang naik kapal, nanti dia bekerja sip 1, sip 2, sip 3, karena dia kan harus mengikuti kapal terus ke dumping area selama 24 jam. Itu untuk memastikan bahwa kapal tersebut tidak membuang lumpur hasil pengerukannya itu di sepanjang alur yang dia lewati, tetapi dia benar-benar membuang di dumping area yang sudah ditetapkan. Gitu. Ya seperti itu sih mitigasinya. Jadi so far sih aman ya, kita belum pernah ada komplain karena ada kerusakan lingkungan. Karena kita kan udah apa ya, sebelum dikeruk juga sudah kita survei dengan batimetri kan, spot-spot mana yang dikeruk. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk apa namanya, membuang lumpur dumping itu di darat. Nah, ada pernah kita melakukan pengerukan terus kemudian dibuangnya di dumping darat. Nah, untuk dibuang di dumping darat itu kita harus izin ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup akan mengatur sedemikian rupa sehingga pembuangan dumping darat itu sudah ditentukan lokasinya sehingga lokasi itu aman dan tidak mencemari lingkungan. Nah, itu harus terpenuhi semua apa namanya, kriteria yang harus ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena kadang kalau lumpur, kalau dasar lautnya berupa pasir ya teman-teman, kayak di wilayah nanti di wilayah Tanjung Redep di Kalimantan mana itu, di Tanjung Redep itu dasar lumpurnya berupa pasir dan pasirnya itu bisa digunakan untuk seperti untuk bangunan gitu. Nah, itu ada pemanfaatan hasil pengerukan. Nah, itu harus izin lagi ke ESDM, Kementerian ESDM, bahwa karena berdasarkan hasil uji lab bahwa lumpur pengerukan ini mengandung pasir yang bagus digunakan untuk bangunan. Oleh sebab itu, nanti dari ESDM akan mengkaji, terus kemudian kita akan mendapatkan izin jika disetujui, dan itu kita harus membayar PNBP ya teman-teman. Namanya pendapatan negara bukan pajak. Jadi ada pajaknya. Nggak boleh langsung hasil ngeruk lumpur terus langsung kita jual untuk digunakan pembangunan. Nggak boleh seperti itu. Kita harus, itu kan seperti ibaratnya apa ya, barang tambang kan, itu seperti barang tambang kan. Jadi ada pajak yang tadi PNBP tadi. Jadi ada prosedurnya untuk pemanfaatan hasil pengerukan laut jika memang bisa digunakan. Setelah dilakukan uji lab, itu jika disetujui maka kita akan dikenakan PNBP. Dan sekarang lagi ada peraturan terbaru. Jadi ada Kementerian Perikanan dan Kelautan, ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan itu menetapkan namanya PNBP juga, pendapatan negara bukan pajak, untuk setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di perairan laut. Jadi dia misalnya contoh Pelindo. Pelindo dia kan punya kolam-kolam dermaga, ya, dia punya alur. Nah, itu berapa luas yang digunakan? Nah, per hektar itu harus membayar PNBP sebesar 18,6 juta per hektar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pemanfaatan perairan laut. Gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Ya, seperti itu sih mitigasinya untuk apa? Untuk kegiatan pengerukan Hanif. Mungkin sudah Oke, jelas, Mas. Ada ditanyakan Hanif? Oke, Bapak, terima kasih banyak ilmunya. Oke. Iya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Mungkin untuk satu penanya lagi ya Pak, mengingat kita sampai 11. Sekarang
Penanya selanjutnya itu dia, Ines atau Aufa. Oke, silakan Ines. Pak, izin bertanya kan kalau Bapak kan ini kan ahli dalam pengerukan gitu ya kan saya mau ini kan dalam daerah Madura gitu Selat Madura. Ya. Tapi kalau misalnya Pak kita pengerukan dengan negara yang kayak strategis gitu Pak. Jadi kayak misalnya dengan Singapura gitu. Jadi Singapura lagi pengerukan itu ada dampak Indonesia kan pastinya kan ya Pak, walaupun sedikit gitu. Nah itu regulasinya itu gimana ya Pak dengan negara lain? Dan yang tadi juga mau bertanya yang follow up itu Pak yang kata pasir itu yang di jalan itu dari kalau dari Pelindo sendiri hasil pengerukan di jalan itu tadi sistematisnya gimana sih Pak? Masa tiba-tiba langsung diturunin aja gitu di tengah jalan gitu? Apa sih Oh jadi ya, faktor? pengurukan damping darat ya. Oke, ya. Sudah pertanyaannya itu, Enis? Oke ya. Jadi pengerukan di negara tetangga, misalnya Singapura, apakah berdampak dengan negara lain? Terus kemudian hasil pengerukan damping darat, mekanismenya gimana? Apakah tiba-tiba di truk diturunkan di darat, di jalan gitu, atau gimana gitu ya? Oke. Nah, pengerukan di Singapura ya, atau negara tetangga ya. Jadi, eh, sebetulnya setiap negara pasti punya regulasi ya, bagaimana dia melakukan proses pengerukan dan bagaimana itu keamanannya. Dan setiap negara itu kan punya batas wilayah laut ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya Indonesia dengan Singapura gitu kan ya. Kan di tengahnya itu ada laut. Nah, itu kan ada batasnya. Laut yang masih masuk wilayah Indonesia itu seberapa jauh ya. Misalnya 200 mil kayak gitu. Terus laut itu dihitungnya dari daratan ya, dari daratan Indonesia ke tengah laut sampai 200 mil. Kalau Singapura juga dari daratan Singapura sampai berapa ratus mil gitu ya. Nah, itu peraturan dunia kan, zona ekonomi eksklusif ya, ZEE itu kalau dicek itu kalau nggak salah 200 mil itu nanti bisa dilihat. Nah, yang namanya dermaga itu pasti kan mepet di dalam kok daratan ya teman-teman. Ataupun kalau menjorok ya menjorok sedikit seperti tadi yang di JP tadi ada dibikin jembatan agak jauh gitu baru di situ dibikin dermaga. Nah, jadi wilayah pengerukan itu pasti sudah wilayahnya negara masing-masing. Jadi kalau laut bebas sudah pasti dalam ya. Laut bebas kan dalamannya sampai sampai ada 300 meter sampai sampai berkilo-kilo dan seterusnya ya kalau laut bebas. Tapi yang mengalami pendangkalan itu kan biasanya kan daerah-daerah yang dekat dermaga. Nah, jadi sebetulnya pengerukan itu nggak akan berefek kepada negara lain karena jaraknya sudah sangat jauh. Nah, misalnya Singapura. Singapura paling ngeruk pendalaman kan di dalam wilayahnya dia nggak sampai 200 mil. Di situ sudah pengerukan wilayahnya dia, jadi nggak akan mempengaruhi di negara tetangga gitu ya, seperti Indonesia gitu atau Malaysia kayak gitu. Jadi ada ZEE, zona ekonomi eksklusif yang cukup jauh ya, sekitar 200 mil, itu yang aman lah, karena sementara pengerukan itu selalu di dekat dermaga, di mana dermaga paling kan kita kan hanya berapa meter aja kan dari apa dari bibir dermaga. Nah kalau kita kita ini APBS ini kan di selat ya, di selat antara Jawa dan Madura, di mana yang lebarnya juga terbatas. Makanya di situ apa pengerukan yang ada di tengah itu nggak ada ZEE-nya, masih dalam satu wilayah. Ya, kalaupun berdampak biasanya mungkin kalau sedang ada pengerukan gitu paling ikan-ikan karena terjadi kekeruhan, ikan-ikan mungkin pada lari kayak gitu. Tapi kan memang area situ bukan area tangkap ikan gitu. Nah, makanya itulah ada tadi yang perizinan baru KKP tadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka itu memisahkan ya antara daerah tangkap ikan yang sebagai mata pencaharian nelayan, terus daerah yang digunakan untuk
bisnis pelabuhan itu. Jadi semua kepentingan itu terakomodasi. Yang sedang bisnis logistik ya bisa jalan, tapi nelayan mencari mata pencaharian juga bisa nggak terganggu. Salah kalau nelayan misalnya mentangkap ikan di daerah alur pelayaran gitu kan, karena memang bukan tempat untuk menangkap ikan, apalagi kalau saat dikeruk itu bisa ada kekeruhan sesaat kan, sebelum mengendap kembali kan pasti ada kekeruhan kan, ada kekeruhan ikan kan pada lari. Nah makanya nelayan area tangkap ikannya terpisah, tidak di satu lokasi yang sama, kayak gitu sih. Jadi kemudian kalau dumping darat ya tadi sudah kita jelaskan. Jadi biasanya itu karena tingkat kesulitan dari pengerukan itu yang menyebabkan harus melakukan pembuangan di dumping darat. Dan tentu saja volumenya nggak terlalu besar ya kalau dumping darat itu. Dumping darat itu sama seperti kalau kita melakukan kegiatan reklamasi, teman-teman. Jadi prosesnya seperti ini. Misalnya nih, kalau kita mau reklamasi ya, reklamasi itu kan merubah daerah perairan dangkal menjadi daratan, gitu ya prosesnya reklamasi itu. Jadi nggak mungkin reklamasi itu di tengah laut bebas yang dalam terus direklamasi menjadi sebuah pulau itu nanti akan butuh effort yang sangat besar ya, karena dia harus menguruk kedalaman segitu kan berapa juta meter kubik urukan dibutuhkan. Nah, gitu. Makanya reklamasi itu menguruk daerah dangkal menjadi benar-benar daratan. Jadi biasanya dia mepet daratan, memperluas daratan lah istilahnya ya. Nah, pada saat reklamasi itu sumber urukan ya, reklamasi tadi kan menimbun perairan dangkal menjadi daratan. Timbunan itu sumbernya bisa dari darat ya, bisa dari darat. Dalam hal ini kalau dari darat itu adalah limestone yang ada di bukit-bukit itu diambil ya, terus diurukan di situ, atau dari laut. Nah, kita sekarang bahas yang dari laut terkait pertanyaan tadi yang disebut dumping darat. Nah, setelah semua perizinan tadi diperoleh ya, perizinan reklamasi diperoleh, proses dumping darat itu tadi dilakukan dengan mengeruk pasir yang ada di laut, itu pun juga harus ditentukan ya, di laut yang mana gitu ya. Terus kemudian biasanya dia itu menggunakan pipa, teman-teman. Jadi di pipa sepanjang sampai kalau itu maksimalnya 2 km. 2 atau berapa ya? Saya lupa, 2 atau 3 km pipa itu. Jadi dari lokasi penyedotan pasir laut tadi disalurkan melalui pipa untuk dibuang ke daratan yang tadi itu. Nah, di situlah terjadi penimbunan sampai terjadi lahan reklamasi. Ya, itu kegiatan reklamasi dengan sumber material dari laut. Nah, itu bisa jumlahnya agak banyak bisa. Terus tadi ada juga yang benar-benar dumping darat. Contohnya kita itu di Terminal Peti Kemas Surabaya, itu dia dumping darat. Dumping darat itu artinya dia punya area yang mungkin agak berlubang gitu ya teman-teman, punya area yang agak berlubang, terus dia ingin area tersebut diisi dengan lumpur hasil pengerukan dari kolamnya. Nah itu kami sudah dapat izin dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa lumpur itu disedot terus kemudian pakai pipa dan pipanya masuk ke area yang berlubang itu sampai menjadi timbunan di situ. Nah itu yang dimaksud dumping darat. Jadi bukan dari laut terus dimuat truk, terus dari truk dibawa ke jalan-jalan gitu, sampai seperti case yang di Bali itu kan tidak diizinkan. Jadi ada case di Bali, teman-teman kalau dari Bandara Bali itu ke Benoa ada tol Bali Mandara. Nah di tol Bali Mandara nanti sebelah kanan itu kan ada kegiatan reklamasi. Nah ada pengerukan juga. Nah, waktu itu sedang dibahas, pengerukan itu pengen hasil lumpur pengerukannya itu dibawa truk untuk dijadikan urukan di Buleleng. Di mana Buleleng itu jaraknya sudah 20 km lebih.
Nah, itu tidak diizinkan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika lumpur yang sudah ditarik, disedot dari laut itu kan masih bercampur air ya. Maksudnya kondisinya mungkin katakanlah lumpurnya masih 70%, airnya 30%. Ya, jadi kan itu masih istilahnya orang itu masih apa ya, masih bertetes menetes gitu airnya ya. Kalau dipandang dibawa sepanjang jalan itu kan ya akan mencemari lingkungan ya, terutama jalan jalan menjadi banyak kececeran air laut dan lain sebagainya. Makanya itu tidak diizinkan. Kecuali kemarin solusinya mungkin kalau mau, maka lumpur itu harus ditampung di suatu tempat terlebih dahulu hingga dia mengering, baru setelah dia mengering diambil truk untuk dibawa ke lokasi yang membutuhkan peninggian area atau lokasi yang membutuhkan urukan. Nah, itu baru boleh diizinkan kalau seperti itu. Tapi kalau seperti proses seperti itu ternyata biayanya lebih besar gitu. Harus ngeringkan, terus kemudian ngambil, lebih hemat dia langsung aja diuruk misalnya ada bukit yang bukit gitu, terus kemudian dia untuk peninggian dia butuh urukan cut dari bukit terus fill ke tanah yang berlubang itu tadi. Jadi cut and fill itu lebih murah daripada tadi yang proses mengeringkan lumpur laut untuk kemudian baru dibawa ke sana. Nah, kayak gitu itu pertimbangan-pertimbangannya. Jadi yang dimaksud dumping darat ini adalah dumping yang jumlahnya untuk kecil ya, nggak terlalu banyak, untuk mengisi ruang-ruang yang berlubang itu. Terus kalau yang jumlah banyak, biasanya untuk kegiatan reklamasi yang sumber urukannya adalah dari laut. Di Teluk Lamung pernah melakukan itu ya, reklamasi dengan sumber urukan dari laut. Tentu itu banyak kajian yang harus dilalui ya, kajian lingkungan dan lain sebagainya supaya itu benar-benar comply dan tidak mencemari lingkungan. Kayak gitu sih. Mungkin bisa menjawab. Baik, Pak, sudah menjawab. Terima kasih ya, Pak. Oke, nah, ada pertanyaan lain? Masih ada 4 menit. Mungkin kayaknya cukup, Pak. Soalnya udah nggak ada yang raise hand sih di sini. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa chat saya ya atau email. HP saya di sini. Baik, Pak. Ya, bisa dilihat. Email saya di sini. Oke, bisa kelihatan kah? Bisa dilihat kah saya menulis nomor HP? Enggak ya? Nah, ini di nomor 4 ini. Nomor HP saya 081 ini, terus kemudian email saya ini ya. Mungkin kalau Baik, ada Pak. pertanyaan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah Boleh cukup. tutup? Boleh kita dokumentasi dulu kali, Pak. Dokumentasi dulu, oke siap. Teman-teman di sini buat yang bisa menyalakan kameranya, mohon dinyalakan dan juga jangan lupa pakai virtual background-nya. Oke, siap ya untuk slide 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, untuk dokumentasi sudah dicukupan dari saya, bisa ditutup ya Pak, dan saya serahkan kepada Pak Ma'ruf. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya pada sharing pagi ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat ya untuk perjalanan kalian masih panjang ya, semester 3. Terus belajar, jangan berhenti, banyak bertanya, banyak membaca. Jadi supaya knowledge kalian itu wawasannya luas, jadi tidak hanya belajar di kampus, belajar dimanapun bisa. Oke, Pak Ma'ruf sudah gabung ya ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu kembali. Kalau dari saya sampaikan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Ma'ruf. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahdi.
mohon maaf saya berbarengan dengan Direktorat Inovasi UPI karena ada Siap, beberapa paten yang harus diajukan dari program studi, Pak. siap Pak. Insya Allah memang agak ribet pengajuan paten, Pak. Jadi harus didampingi. Ini sedang workshop. Sekali Oke, lagi terima kasih Pak Made telah sama-sama berkenan Pak. mengisi kelas kolaborasi bersama praktisi. Mudah-mudahan kami bisa main ke Surabaya, Pak. Boleh Pak, nanti silakan. Kami siap menampung. Biasanya juga sering anak-anak ITS juga sering ke tempat ini Pak. Oke, Pak. Ya. Kemarin cukup menarik juga karena alurnya sudah siap tidak hanya untuk kapal biasa, tapi kapal selam juga siap, Pak. Nggih, Pak. Iya, kapal selam ada yang lewat kemarin. Tahu Luar aja biasa, Pak Maru ya, PBS ya. update ini. Oke. Iya, Tapi iya, iya. perlu prosedur khusus, Pak, kalau kapal selam yang lewat. Iya Pak, harus Pak, harus ada. Ya. Saya kemarin baru ke kapal selam yang dekat ke stasiun, Pak. Monumen kapal selam. Oh, Mount Castle ya. On Kasel. Ya, ya, Pak. Jadi pernah naik kapal selam tapi yang di monumennya itu ya, On Kasel ya. dekat stasiun. Tapi luar biasa Pak, di dalamnya masih ini ya, apa saja fasilitas kapal selam itu masih cukup bisa dipelajari di Iya, iya, monumen kapal iya. selam. Oke. Oke. Mohon izin Pak Made bisa terhubung nanti kita mungkin ada kegiatan berikutnya kolaborasi dengan kampus kami, ada kegiatan seperti misalnya seminar nasional atau nanti Pak. studi banding ya, teman-teman sudah sering ke Ya, Priuk, boleh, mungkin boleh. sekali-kali nanti ke Tanjung Perak ya. Tanjung Perak. Insyaallah kita bisa mampir ke APBS atau Pelindo di sana. Siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Terima Made, kasih, mohon maaf Pak. hari ini Ya. belum bisa full mendampingi. Oke Pak, nggak apa-apa. Mohon izin live ya. Sampai Terima kasih, ketemu. Pak. Ya, Assalamualaikum. terima Sampai kasih. ketemu, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya guys ya, kembali ke Cordova. Baik, untuk kelas hari ini mungkin sudah dicukupkan. Dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.